Ada satu malaikat yang namanya disebut langsung oleh Allah dalam Al-Quran, yang wujud aslinya begitu agung sampai menutupi seluruh ufuk langit, dan yang menjadi perantara setiap wahyu yang pernah turun ke bumi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Namanya Jibril. Mari kita telusuri sosoknya secara mendalam. Nama Jibril oleh sebagian ulama bahasa dikaitkan dengan makna hamba Allah atau kekuatan Allah, mengikuti pola akhiran il yang selalu merujuk pada Allah, sama seperti Mikail dan Israfil. Berbeda dari beberapa malaikat lain yang namanya hanya beredar lewat riwayat, nama Jibril disebutkan secara eksplisit dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satu yang paling dikenal ada di surat Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Katakanlah, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka sesungguhnya Jibril telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Ayat ini turun sebagai bantahan terhadap sebagian kaum Yahudi Madinah yang memusuhi Jibril dengan anggapan beliau membawa wahyu yang tidak sesuai harapan mereka. Allah menegaskan lewat ayat ini, memusuhi Jibril sama saja memusuhi wahyu itu sendiri, dan wahyu itu datang murni dengan izin Allah, bukan kehendak Jibril sendiri. Seperti malaikat lainnya, Jibril diciptakan dari cahaya. Namun ada gelar khusus yang disematkan kepada beliau yang tidak dimiliki malaikat lain, Ar-Ruh atau Ruhul Amin, yang berarti ruh yang terpercaya. Gelar ini disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193. Nazala bihir Ruhul Amin. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril, ruh yang terpercaya. Penyebutan sebagai ruh yang terpercaya ini bukan tanpa alasan. Wahyu adalah sesuatu yang paling sensitif untuk disampaikan. Satu kesalahan huruf, satu penambahan kata yang tidak semestinya bisa mengubah makna sebuah perintah Allah secara fatal. Karena itulah dibutuhkan sosok yang benar-benar terpercaya secara mutlak, tanpa celah sedikit pun, untuk mengemban tugas sebesar ini. Sebagian ulama juga menempatkan Jibril sebagai pemimpin di antara para malaikat, mengingat beratnya amanah yang beliau bawa dibanding malaikat lainnya. Salah satu riwayat paling menakjubkan tentang Jibril adalah kesaksian langsung Rasulullah melihat wujud aslinya. Peristiwa ini disebutkan dalam hadits syahih riwayat Ibnu Mas'ud berkaitan dengan surat An-Najm ayat 13 dan 14. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihatnya, Jibril, dalam wujud aslinya pada waktu yang lain, di Sidratul Muntaha. Dalam hadits yang menjelaskan ayat ini, disebutkan Rasulullah melihat Jibril dengan wujud asli memiliki 600 sayap yang begitu besar sampai menutupi seluruh ufuk langit. Peristiwa melihat wujud asli ini disebutkan terjadi sebanyak 2 kali sepanjang hidup Rasulullah, sebuah kehormatan yang tidak pernah dialami manusia lain manapun. Bayangkan skala penciptaan semacam ini, satu sosok saja dengan sayap yang menutupi cakrawala menjadi gambaran betapa kecilnya kita di hadapan ciptaan Allah yang lain, apalagi di hadapan Allah sendiri. Tugas utama Jibril adalah menyampaikan wahyu, dan ini bukan tugas yang eksklusif hanya untuk Nabi Muhammad. Riwayat dan penjelasan para ulama menyebutkan, Jibril adalah perantara wahyu bagi seluruh nabi dan rasul sepanjang sejarah sejak awal risalah kenabian diturunkan. Setiap kali Allah hendak menyampaikan firman-Nya kepada seorang nabi, Jibrillah yang menjadi jembatan penghubung antara langit dan bumi. Yang menarik, cara Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad tidak selalu dalam wujud aslinya.
Justru, lebih sering beliau menyerupai sosok manusia biasa. Salah satu bentuk yang paling sering disebutkan adalah menyerupai sahabat Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat yang dikenal memiliki wajah rupawan. Salah satu riwayat paling terkenal soal kedatangan Jibril dalam wujud manusia adalah hadits yang dikenal luas sebagai hadits Jibril. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dan tercatat dalam Sahih Muslim. Diceritakan, suatu hari datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tanpa tanda bekas perjalanan jauh, duduk di hadapan Rasulullah dan bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Ketika ditanya soal ihsan, Rasulullah menjawab dengan salah satu kalimat paling mendalam dalam ajaran Islam. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Setelah laki-laki itu pergi, Rasulullah baru menjelaskan kepada para sahabat bahwa sosok itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan agama kepada mereka lewat cara bertanya jawab. Peristiwa ini menunjukkan Jibril tidak hanya bertugas menyampaikan wahyu secara langsung, tapi juga turut serta mendidik umat lewat cara-cara yang tidak terduga. Peran Jibril tidak berhenti di penyampaian wahyu semata. Beliau turut hadir dalam berbagai peristiwa besar sepanjang sejarah kenabian. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Jibril berperan sebagai pemandu utama yang mendampingi perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga menembus lapisan-lapisan langit. Dalam Perang Badar, riwayat menyebutkan Jibril turut hadir membawa bantuan berupa pasukan malaikat yang menguatkan barisan kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari pasukan musuh. Riwayat lain juga menyebutkan peran Jibril saat Nabi Muhammad masih kecil dalam peristiwa pembelahan dada beliau untuk membersihkan hatinya dari bagian yang menjadi tempat masuknya bisikan setan. Bahkan jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Jibril juga disebutkan berperan dalam kisah kelahiran Nabi Isa. Surat Maryam ayat 17 menjelaskan, Jibril datang menemui Maryam dalam wujud seorang laki-laki yang sempurna. Sebagai perantara, ditiupkannya ruh atas izin Allah kepada Maryam. Sebagaimana sudah kita bahas saat membahas Mikail, kedua malaikat ini hampir selalu disebut berdampingan dalam berbagai riwayat dan ayat. Kedudukan mereka setara sebagai malaikat-malaikat besar, meski tugas yang diemban sangat berbeda. Satu mengurus wahyu dan urusan langit, satu lagi mengurus rezeki dan urusan bumi. Sebagian ulama menempatkan Jibril sebagai yang paling mulia di antara seluruh malaikat, mengingat tugasnya yang berkaitan langsung dengan wahyu, fondasi utama seluruh ajaran agama yang diturunkan Allah kepada manusia melalui para nabi dan rasulnya. Dari seluruh riwayat yang menjelaskan sosok Jibril, ada satu benang merah yang selalu muncul. Ketaatan yang mutlak, tanpa pernah menunjukkan keraguan sedikit pun dalam menjalankan perintah Allah. Kecepatan Jibril dalam menjalankan tugas juga digambarkan luar biasa. Beberapa riwayat menyebutkan beliau mampu menempuh jarak yang bagi manusia mustahil ditempuh dalam waktu sesingkat itu. Yang juga menarik untuk direnungkan dari surat Al-Baqarah ayat 97 yang sudah kita bahas di awal, disebutkan Jibril menurunkan wahyu langsung ke dalam hati Nabi Muhammad, bukan sekadar telinga atau akalnya semata. Ini menggambarkan kedekatan proses penyampaian wahyu yang begitu personal dan mendalam, bukan sekadar transfer informasi, tapi penanaman keyakinan yang meresap hingga ke relung hati manusia yang menerimanya. Dari wujud yang menutupi ufuk langit, hingga kedatangan dalam sosok manusia biasa yang duduk mengajarkan agama, Jibril adalah gambaran nyata bagaimana ketaatan kepada Allah
bisa hadir dalam berbagai rupa, kadang megah dan agung, kadang sederhana dan bersahaja, tapi selalu membawa satu tujuan yang sama, menyampaikan kebenaran dari Allah kepada manusia.